3, 2, 1. Coba kah. Yo, kenalin gue Sevenem. Bisa dibilang inkarnasi Eminem. Setiap pelaku di jalanan punya nickname. Ini Patak, sis my man. Gua nge-rap di depan center. Jangan lupa subscriber SNB Power, karena orangnya udah pasti keren. This is my man, si Sevenem, yo. Ngobrol bangsat. Kita hari ini udah kedatangan tamu lagi ya. 2 orang pemas-pemas kece ini. Boleh kenalin dirinya dulu nih Mas. Ya, assalamualaikum. Gua Sevenem dari Hip Hop Lampu Movement Distrik Kota. Nah, gua Patak dari Sandilogs Beatbox Family. Oke. Ada yang jago hip hop sama ada yang jago beatbox. Jago rap. Oh, rapper ya. Hip hop kan Aliran musik ya. enggak Apa itu? Coba nih, saya orang awam nih, coba dijelaskan dulu. hip hop kan Apa? kultur budaya Afro Amerika, orang Afro Amerika. Rap itu termasuk salah satu elemen dari hip hop. Kan elemen dari hip hop itu ada rap, graffiti, b-boy, DJ. Oh, gitu. Jadi Nah, ini salah satunya, dan beatbox. beatbox sendiri itu apa sih beatbox? Beatbox itu meniru alat musik, ketukan musik gitu. Contohnya kayak drum gitu kan. Jadi kayak membunyikan kayak suara hewan, suara alat musik. mobil gitu kan, kendaraan, terus ya itulah, itu yang nama beatbox. Dia pakai mulut tapi Kalau sejarah beatbox sendiri terus sama nge-rap sendiri masuk ke Lampung, tahu nggak? Sejak dari kapan tuh? Kalau dari Lampung, untuk komunitas gue sendiri Hip Hop Lampung Distrik Kota itu udah ada dari tahun 94, dari dahulu. Bang Topan namanya, AKA-nya Amuk Penyeru. Cuma dalam masih bentuk kayak tongkrongan gitu. Iya. Dalam bentuk tongkrongan. Mulai dibikin komunitas tahun 2006. Tahun 2006 dulu belum ada nama distrik kotanya, baru Hip Hop Lampu Movement. Ada nama distrik kotanya itu tahun 2010 lah, sekitar tahun 2010. Distrik kota itu Jadi lebih ke lingkup gimana ya, Hip Hop Lampu Movement. Jadi bukan cuma kan Hip Hop Lampu Movement ini banyak nih, kayak Metro dan segala macamnya. Nah, distrik kota ini yang kita yang di Bandar Lampung. Ya. Jadi di setiap distrik, di setiap kota ada gitu. Ada, iya. Di kabupaten lain juga ada gitu. Ada. Sama dengan beatbox. kalau beatbox itu dulunya pada tahun 2010 jadi baru ada itu beatbox. Nama pertamanya itu Lampung Beatbox Foundation. Itu bukan pecahan sih, itu apa ya, lahir dari anak-anak hip hop Lampung Movement juga, dari teman-teman hip hop Lampung Movement. Nah, setelah beranjak tahun pada tahun 2000 berapa ya, 2013 itu ada namanya low profile beatbox. Jadi udah dari situ ada lagi yang namanya Sandilogs. Jadi di Lampung cuma ada 2 komunitas beatbox. Ya begitu. Tertarik sama beatbox dari kapan? Kalau gue sendiri dari tahun 2013. 2013, waktu masih SMA ya? Lulus SMP. Lulus SMP. Jadi ketertarikannya di situ tuh awal mulanya dari mana? Apa memang udah langsung terjun ke komunitas atau memang otodidak dulu nih awalnya dulu? Awalnya ada kawan sih. Kawan ya? Gitu kan. Nah, ngasih tahu beatbox gitu kan di tongkrongan SMP. Apaan sih beatbox? Kok gitu? Aneh banget, muncrat. Akhirnya ngejilat ludah sendiri guanya gitu kan. Tapi dalam hal baik. Tapi ya, akhirnya dari situ gue mulai belajar ngeliat YouTube, karena dulu belum canggih kan zaman, masih di warnet. Ya itulah tertariknya gue otodidak. Belajarnya otodidak. Sampai sekarang terus gue ngikut komunitas, saling sharing dapat ilmu sama teman. Ikut komunitas itu dari kapan? Gue dari tahun berapa ya? 2016 Dari ikut komunitas. Itu alhamdulillah gue sendiri sama kawan-kawan per ekskul di sekolah-sekolah itu ngajak gabung bareng untuk bangun komunitas di Lampung. Salah satu pendiri berarti? Enggak juga? Ya begitu sih. Bisa dibilang gitu. Penggerak ya, oke. Pertanyaan yang sama nih. Tapi sama komunitas rappernya.
mulai tertarik sama nge-rap itu dari kapan? Kalau mulai tertarik itu awal kelas 5 SD. Pertama kali gue denger lagunya Haddad Alwi yang featuring sama Jovan Arvisco. Nah, terus waktu itu ada serial Kerasakti. Nah, gue kalau nonton itu sering nonton soundtracknya gitu, Kerasakti. Nah, di situ gue tertarik. Nah, awal masuk SMP gue nggak nge-rap dulu, beatbox malah. Tapi otodidak. Jadi gue sama teman sekelas gitu, karena gue orangnya pemalu, introvert lah, jadi gue belajar sendiri. Pojokan kelas gitu ya. Sendiri. Nah, kebetulan beatbox aja sendiri jadi pojokannya. Kebetulan teman gue ngenalin di salah satu teman itu, namanya si Sasa. Ya, halo Sasa, what's up man? Boleh kirim salam dulu. Iya. Nah, ibu sehat Sasa. Terus gue dikenalin sama teman gue tahun 2000 awal 2016 lah, boleh masuk komunitas hip hop Lampung Movement. Nah, mulai dari situ belajar nulis lirik, gimana cara nulis lirik yang benar, tata caranya, pakai teknik-teknik ya, wordplay, metafor, punchline. Mulai dari situ gue belajar. Jadi hampir sama kayak komik ya? Iya. Ada gitu-gituan. Iya, ada komikanya. Dan enaknya di komunitas ini gue bisa sharing bareng, kayak kekurangan gue kayak gimana, kekurangan lu kayak gimana gitu, saling berbagi satu sama lain. Kan kalau kita sendiri-sendiri itu kayak gimana gitu menurut kita, ini lirik gue udah keren nih, giliran eksekusi depan publik ternyata hancur. Nah, itu sih enaknya kalau berkomunitas, saling melengkapi lah daripada sendiri. Jadi manfaat bener ya, manfaat ikut banget gabung komunitas itu ya. Manfaat banget, itu yang gue rasain. Dan di hip hop ini yang gue rasain ini, dulu ketika gue banyak pressure, banyak tekanan, gue meluapkannya bingung mau kemana gitu. Mau ke cerita ke orang, gue pemalu, cerita ke bokap nyokap pemalu. Iya bener, bacokan dari belakang cok. Akhirnya gue nulis lirik keresahan dan diangkat dari satu hal yang positif dari keresahan itu. Itu yang gue rasain di hip hop. Thank you hip hop. Luar biasa lah ya. Jadi ada pesan-pesan dulu nggak nih sebelum kita, sebenarnya sulit nggak sih belajar nge-beatbox terus nge-rap, sulit nggak? Kalau menurut gua nulis nge-rap itu nggak sulit sih. Nggak sulit. Yang penting ada kemauan. Apa yang lu lakuin harus dari hati, jangan karena orang lain. Karena kalau lu ngelakuin dari hati, lu ngerasa puas, apresiasi diri sendiri itu jauh lebih penting. Passionnya harus ada di situ. Nah, itu menurut gua. Dan yang terpenting jangan bosan belajar, jangan bosan cari ilmu lah. Intinya itu satu, sama jangan pernah sombong. Kalau sombong matinya gosong. Iya. Kena azab kan kayak. Kalau nge-beatbox sendiri? Kalau gue sih hampir sama ya kayak dia tadi. Nggak susah ya? Iya sih nggak susah. Yang susah tes CPNS. Yang susah Yang susah ngerti dia itu. Ya itu sih kayak dia tadi, yang penting mau terus mengulik gitu kan, mau terus belajar, mau terus tahu gitu. Jadi dengan lo mau terus tahu, insya Allah lo bakal dapetin hasilnya. Walaupun hasilnya nggak sesuai yang lo mau, yang penting kan apa yang lo bisa belum tentu orang lain bisa. Nah iya betul. Nih banyak dari hal positif yang bisa kita dapat ya malam hari ini ya. Dari segi harus ya segala sesuatu tuh nggak ada yang sulit kalau misalnya udah menjadi passion bagi diri kita gitu. Penting ada kemauan dulu. Betul. Boleh lah kita kolaborasi dulu. Boleh. Atau diajarin dulu ya penonton di rumah gitu ya. Siapa tahu ada yang juga tertarik tapi bingung nih mau mulainya dari mana gitu. Nada dasarnya dulu lah ya. Nada dasar ya. Yang kalau buat teman-teman untuk rap nih. Yang pertama lu harus suka rap dulu. Suka rap. Yang dulu. pertama itu. Bukan niat dulu yang pertama. Iya niat dulu. Niat dulu. Sama bisa ngomong. Nah, iya. Kalau nggak bisa ngomong, gitu aja. Jadi gitu. Oke. Pertama niat, bisa ngomong, terus suka sama rap. Suka sama rap. Kalau saran gue sih, ya itu balik ke diri sendiri. Lo mau lo sendiri boleh, mau berkomunitas juga boleh, tapi yang lebih baik sih berkomunitas. Kalau bagi gue ya, kan sudut pandang orang lain beda-beda. Itu aja.
karena dengan bersama-sama kita Nah. jadi lebih kuat gitu ya. Karena kalau berkomunitas itu kita bisa ngelatih ego. Ngelatih ego masing-masing. Nah, gimana caranya supaya kita mimpin ego, bukan ego yang mimpin Mimpin kita. kita. Nah, itu yang terpenting. Kadang kita ngerasa lebih keren, anak baru mah apalah gitu kan. Itu yang harus kita buang, sifat kayak gitu. Kita mulai aja deh langsung praktek ya. Nah, Nge-rap yang paling mudah dulu, nanti sampai terus kita yang paling sulit gitu ya. oke. Bayar nggak nih kalau minta tolong nge-rap di sini? Enggak. Atau bisa nggak nih kalau misalnya kayak teman-teman ini sebelum kita praktek ya, kayak misalnya ada event apa gitu, kita ngadain apa, ngundang gitu, misalnya hajatan, sunatan, Bisa. wisudan, itu bisa nggak? Bisa. Biasanya Kemarin waktu acara nikahan Bang Iqbal, salah satu member. ini ya dari keluarga dari Pop Lampung Usman juga acara nikahan. Iya. Kita nge-rap, Nge-rap ya. rap hajatan nanti. Gitu ya. Seru banget. Kayak ini mumpung lagi ngomong ini kan bisa diundang di hajatan. Biasanya teman-teman hip hop ini gitu ya, baik nge-rap maupun beatbox itu biasanya dapat pemasukannya dari mana tuh? Apa cuma lomba-lomba aja atau ya memang ada IO-nya yang khusus hajatan tadi? Oh, nggak ada sih kalau kita Pemasukan ya dari event sih ya. dari Event ya, event. kebanyakan dari event ya. Untuk saat ini dari event. Boleh nanti ke depan kita kerjasama, coba tahu yang hajatan mau undang kan dengan gaya yang baru kan biasanya dangdutan, kan udah kepang kan udah mainstream banget tuh, kita buat yang anti mainstream gitu kan ya. Oke lah, langsung deh praktek dulu dari yang paling mudah. Mau nge-beatbox dulu atau Samaan aja sih ya. sama aja? Jatuhnya ke jamming ini. Jamie. Ini freestyle gitu. Apa pakai cypher gitu? Freestyle aja. Freestyle. Freestyle gaya bebas nih ya. Yo. Tuh, dua. Yo, gua ingin naik derajat, bukan naik daun. Usaha selalu giat dengan doa lambat laun. Usaha telah selalu mewah karena bangga pakai gaun. Ini buat kesadaran agar gua going down. Hanya gemar baca buku, bukan baca kubu. Belajar selalu rendah hati pakai ilmu kudu. Menulis lirik suci gak harus berwudu. Satu kunci untuk maju minta restu pada ibu. Banyak orang bisik-bisik tentang soal album. Sebagian mencibir dan sebagian yang kagum. Gak semua aroma mulut tercium harum. Gua sadar semua berbeda, ya sudah maklum. 7M dominan liriknya yang puitis. Gua dalam satu fase namun gak pula kritis. Tumpahkan semua saat gua mulai menulis. Ini rima gak lurus karena banyak tikungan sadis. Mantap. Tepuk ya. Asik ya. Liriknya penuh makna, mendalam. Harus ada restu ibu dulu. Iya. Ya, kalau- Yang penting lo jujur dulu sama orang tua. Iya. Mau ngapain, jangan ada saling tutup-tutupin Iya. gitu. Nggak perlu wudhu ya, karena nggak sholat. Iya, kan. nulis Mau- lirik suci nggak harus berwudu. Iya iya. Tapi bagus juga sambil jaga wudhu itu sebenarnya. Iya. Biar berkah terus. Iya, biar berkah terus. Biar berkah, biar berkah. Mantap ya. Jadi kalau misalnya mau gabung komunitas nih, yang misalnya masih memang udah belajar secara otodidak, terus pengen gabung komunitas, caranya gimana sih? Teman-teman bisa untuk komunitas ke kita, ke ini juga SLBF, bisa langsung cek di Instagram @HLM_Distrik_Kota. Dan untuk SLBF Kalau Sandelox buat kembali @sandelox_btbf Ya, nanti ada di deskripsi, nanti langsung muncul. dan kita biasanya di aroma kita di kedai kedai aroma. kedai Kedai aroma, aroma. Kedai kita aroma. nongkrong di situ base camp lah. Di Rumah. di mana sih kedai aroma? Di mana sih? Jalan Wortel Monginsing. Oh iya, Wortel Monginsing. Sebelum Banana. Hmm. Sebelum Banana Tuh, kita Pokoknya biasa. dekat lampu merah lah ya. Biasanya kopdarnya kapan tuh? Kita Mabarnya kan? Setiap hari sih. Setiap hari sih, ya, setiap di hari. warung Setiap hari sih. aroma. Oke, jadi kalian yang masih cupu-cupu di luar sana, yang punya pengalaman, Seru banget. bisa jago juga ya. Tadi kan dibilang kalau misalnya kita otodidak itu biasanya lebih mentingin ego kita. Kalau misalnya kita ketemu komunitas, bisa jauh lebih jago lah. Paling nggak ada orang yang bisa nilai kita, terus sharing ilmu juga. Iya. Jadi bisa main ke Cafe Aroma ya, di Walter Monginsing, atau langsung aja cek Instagram mereka, boleh di DM gitu kalau misalnya minat gabung. Bakal ketemu sama yang jago-jago ini. Oh iya, sebelumnya gue mau bilangin makasih buat keluarga Hip Hop Lampung Movement, buat Cipex 13, buat SLBF, yang udah selalu mendukung kita semua, yang udah selalu nge-backup, yang udah selalu ngajarin gue, negor ketika gue salah, teman-teman salah, selalu apa ya,
Emang lu banyak salah? Banyak salah gue aja nggak sadar. Ya karena egonya itu kan. Gue cuma mau bilang makasih buat Bang Topan, buat Bang Ligis, buat Teh Ana, Gue juga sama Bang Iqbal. dan buat NYOO, Saidco, Semerpi, semuanya lah. Gue jatuh nggak apa-apa nggak. Santai gue, santai. Baru. Buat keluarga Hip Hop Lampung Movement Distrik Kota, CPX 13, SLBF, Mahomi. Makasih banyak. Satu lagi. Oh ya, satu lagi. Mas Agung, Mas Agung. udah ngasih tempat nongkrong. Aduh ya. Bang Eko. Bang, saya nggak ngundang abang. Saya juga tahu diri lah bang. Buat Mas Abang, Agung. ya, bang. Terima kasih banget udah. Sama satu lagi, makasih buat ini akun YouTube ini. Iya. Lokal Lampung keren. Lo akan Lampung keren. Makasih juga buat kedua orang tua saya. Saya selama ini. Oke. Tanpa kedua orang tua, artinya saya. Benar. Baru kali ini gua. Baru kali ini. Biasanya teratur gitu kan, tertata ini enggak. Tapi ngomong keren. Karena mau ngangkat lokal. Boleh kita ngobrol dikit lagi lah Oke, sebelum kita kita closing. Oke. Prestasi sendiri nih yang udah didapat dari teman-teman. Kalau prestasi, alhamdulillah gue udah ngerasain ya yang namanya juara. Mau itu di provinsi, mau di luar Lampung, alhamdulillah. Ya walaupun di luar Lampung baru sekali, Tapi udah ada prestasi. alhamdulillah cukup membanggakan juga untuk orang tua, karena sebelumnya orang tua nggak dukung banget gitu. Karena kan kita lagi latihan aja kadang dilempar gelas gitu. Lagi belajar Apa ini berisik yang nggak jelas gitu ya? Ya seriusan gue ini dilempar sama bapak gue. Lagi misalkan Terus kayak tadi dia nggak makasih sama gue. Kakak. karena Gila. karena ada apa ya? Karena larangan orang tua itu macu semangat gue untuk terus belajar itu, untuk membuktiin bahwasanya gue bisa gitu ya. Di beatbox ini gue bisa gitu, mendapatkan sesuatu yang orang lain gak dapat. Luar biasa. Lalu oke, satu lagi belum ngomong nih, prestasinya gimana tuh? Kalau untuk diri gue sendiri, Udah tingkat internasional lah ya. oh, belum lah. Gue masih bawah tanah. Pergerakan bawah tanah. Untuk diri gue sendiri, gue udah mengeluarkan beberapa lagu. Dan kemarin baru launching lagu. Cek di YouTube HLM Distrik Kota, Hip Hop Heads. Kalau untuk ya subscribe ya, Iya, subscribe, jangan lupa subscribe. Tolong di subscribe kan dia. Teman-teman kita Dan semua subscribe. Insya Allah secepatnya gue bakal ngeluarin Bikin mini album. album. Insya Allah secepatnya. Kami siap kok mengapa? Membantu Ya, membantu. Waduh. Kalau misalnya butuh sponsor nih, yang bisa sponsor. Siap, Ya, kalau misalnya mau minjemin headset, minjemin headphone, Iya, siap siap. kok. Ya. Siap. Cuman sebatas minjemin aja ya. Bukan berarti beda. Iya. Kadang gua baperan sih. Boleh lah nanti ya bisa lah kita bantu lah ya. Iya. Ya, bantu doang. Oke gitu ya. Asik banget ya obrolan kita sama anak hip hop Lampung gitu ya. Thank you banget udah diundang di sini. Kita makasih banget juga udah datang ke studio kita. Akhirul kalam, obrolin aja.